Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini, izinkan saya, Laradia Rahma, untuk menjelaskan materi tentang pengembangan katalis, mata kuliah kimia katalis, yang diampu oleh Ibu Nenden Fauzia MSI. Langsung saja kita masuk ke materi yang akan saya bawakan. Pengembangan katalis. Pengembangan katalis merupakan proses evolusi yang dilakukan melalui serangkaian langkah logis di mana komersialisasi katalis menjadi tujuan sekaligus pendorong upaya pengembangan katalis. Upaya pengembangan katalis itu sendiri membutuhkan dukungan pengetahuan dan teknik pengembangan yang baik. Adapun tujuan utama pengembangan katalis adalah untuk memperoleh kinerja katalis yang lebih baik. Adapun pada pengembangan katalis itu sendiri membutuhkan proses yang harus ditempuh, yakni langkah-langkah yang dilakukan agar upaya pengembangan katalis dapat dilakukan dengan baik. Melewati proses yang diawali dengan adanya dorongan kebutuhan katalis, lalu dilakukan pencarian atau penemuan masalah dalam katalis itu sendiri, yang kemudian dilakukan penelitian katalis, dan setelah itu disusun rancangan persiapan pengujian katalis sebelum pengujian katalis itu berlangsung. Lalu setelah pengujian katalis dilakukan, diakhiri dengan proses desain katalis. Untuk proses yang pertama, yakni adanya dorongan kebutuhan akan katalis. Katalis yang baru umumnya muncul akibat adanya tuntutan kebutuhan akan katalis tersebut. Katalis yang dipasarkan harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri. Penggunaan katalis yang tepat dalam suatu proses industri akan berdampak baik secara sosial, ekonomi, dan bahkan terhadap dunia politik. Sebagai contoh di sini, jika ditemukan katalis yang dapat mempercepat penguraian limbah sungai, maka akan berdampak positif terhadap kesehatan, kenyamanan masyarakat, sehingga pemerintah setempat dianggap sukses melayani masyarakat dan sebaliknya. Untuk proses yang kedua, yakni proses penemuan masalah dalam katalis. Terdapat berbagai masalah terhadap beberapa katalis yang sudah digunakan. Secara umum, masalah tersebut meliputi aktivitas yang rendah sehingga perlu ditingkatkan, selektivitasnya yang kurang sehingga menghasilkan efek samping, terjadinya deaktivasi yang tidak diinginkan, mahalnya harga katalis dan bahan bakunya, kemudahan atau tingkat kemudahan memperoleh katalis dan bahan bakunya, serta efek kimia bahan baku dan katalis yang dihasilkan terhadap lingkungan. Adapun jawaban dari permasalahan ini akan menentukan rute pengembangan katalis ke depannya. Untuk proses selanjutnya yakni penelitian katalis, di mana penelitian tentang katalis dan proses katalisis ini merupakan bidang pengetahuan yang sangat luas, sehingga melibatkan berbagai disiplin ilmu. Penelitian di bidang katalis meliputi upaya pencarian seperti sifat-sifat katalis yang meliputi aktivitas katalitik, beracun atau berbahaya tidaknya bagi lingkungan katalis tersebut, bahan penyokong katalis yang memiliki berbagai fungsi, seperti yang terbagi dalam oksida dengan titik leleh tinggi, tanah liat, karbon, ataupun penelitian tentang bahan promotor katalis yang memiliki fungsi terhadap komponen aktif dan komponen penyangga. Juga cara preparasi katalis sebelum dilakukan pengujian, cara perlakuan terhadap katalis tersebut, dan juga bentuk katalis yang efektif seperti berbentuk pelet, bola, ataupun serbuk seperti yang telah teman-teman jelaskan di pertemuan sebelumnya. Selain penelitian di bidang katalis yang telah disebutkan di slide sebelumnya, di sini juga ada penelitian di bidang proses katalisis yang meliputi upaya pencarian bagaimana mekanisme reaksi katalisis tersebut yang berkaitan dengan tahapan reaksinya, prosedur pemakaiannya, dan lain-lain. Bagaimana juga mekanisme katalisis dipandang dari sudut energetika, bagaimana mekanisme absorpsi dari katalis tersebut, dan bagaimana mekanisme transfer massa dan energi dari katalis. Penelitian ini dapat dilakukan secara eksperimen ataupun secara komputasi, sehingga nantinya akan didapat pola katalis dan teori reaksi katalisis dari penelitian yang telah dilakukan.
Untuk pengembangan katalis tersebut membutuhkan peneliti yang inovatif, karena dalam pengembangan ini tidak hanya bisa mengandalkan modifikasi metode yang sudah ada, tapi juga bisa dilakukan dengan metode baru atau menciptakan metode yang baru. Penelitian di bidang katalis membutuhkan persiapan kontrol bahan yang tepat, sifat bahan yang diukur dengan tepat, eksperimen kinetik dengan ketelitian yang tinggi. Bahkan sampai sekarang belum berhasil diketahui, meskipun telah banyak digunakan atau telah banyak dilakukan penelitian. Untuk proses selanjutnya yakni desain dan persiapan pengujian katalis, di mana pada rancangan atau desain katalis di sini melibatkan pemilihan untuk pengujian dan pengoptimalan lebih lanjut. Pada prosesnya terdapat 3 target yang menjadi acuan dalam mendesain katalis. Yang pertama yaitu penemuan katalis baru, yang kedua pemilihan metode eksperimen, dan yang ketiga sudut pandang komersialnya. Untuk penemuan katalis baru, maka dirancang dari mulai pemilihan bahan, cara preparasi, uji aktivitas, pemilihan penyokong dan promotor yang tepat, sampai pemilihan bentuk sediaan. Untuk pemilihan metode eksperimen, ditentukan apakah metode eksperimen yang akan digunakan adalah eksperimen lab basah, ataupun komputasi, ataupun eksperimennya skala laboratorium, bahkan skala industri. Namun biasanya katalis yang diteliti ini katalis yang telah ada, hanya dicari metode yang lebih efektif dan efisien. Untuk yang ketiga itu sudut pandang komersial. Dari sudut pandang ini lebih mengacu pada pemilihan bahan, teknik preparasi, dan penentuan yang lebih murah biasanya, karena tuntutan kebutuhan pasar itu harus segera terpenuhi. Dalam perancangan katalisator ini dilakukan penggunaan penelitian teoritis dan komputasi terhadap reaksi serupa. Jadi dilakukan untuk modifikasi metode yang telah ada dengan menggunakan korelasi dan pola perilaku yang nantinya akan menghasilkan perkiraan yang cukup baik sebagai titik awal sebelum kita melakukan lab basah. Untuk penelitian sistematis dan ilmiahnya telah dilakukan oleh para peneliti selama bertahun-tahun, namun yang perlu ditekankan, komersialisasi membutuhkan waktu lebih lama karena ada banyak langkah yang tersisa sebelum layak dipasarkan. Proses selanjutnya yakni proses pengujian katalis. Jadi setelah katalis baru atau katalis hasil modifikasi dengan beragam metode dihasilkan, perlu langkah pengujian terhadap katalis sebelum digunakan atau sebelum diproduksi massal untuk dipasarkan. Adapun untuk langkah pengujian katalis ini meliputi beberapa tahap, yakni uji eksplorasi, uji bench reaktor, uji model reaksi, dan diakhiri dengan desain katalis itu sendiri. Untuk uji eksplorasi di sini dilakukan screening eksplorasi terhadap kandidat katalis, mulai dari aktivitasnya ketika sebagai zat tunggal ataupun setelah dicampur penyokong, promotor ataupun zat tambahan lain, di screening masa hidupnya dan kekuatan mekaniknya dan lain-lain. Adapun untuk uji bench reaktor ini merupakan uji pemakaian katalis terhadap reaktan atau bahan target sehingga diperoleh cara pemakaian yang sederhana dengan proses yang sesingkat mungkin dan hasilnya pun harus seefektif mungkin. Dan untuk uji model reaksi dilakukan dengan penggunaan model reaksi pengganti. Uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan reaksi ataupun proses serupa. Dan untuk yang terakhir, desain katalis ini merupakan cara preparasi atau pengujian yang dilakukan dalam satu unit tertentu yang dapat ditindaklanjuti ke arah perbaikan kinerja katalis. Jadi lebih ke proses perbaikan kinerja katalis yang telah ada. Setelah pengujian skala laboratorium selesai dilakukan dan menghasilkan hasil kinerja katalis yang lebih baik, maka sebelum diproduksi massal harus dilakukan pengujian pendahuluan, pengujian pada target kerja katalisis semi komersial. Untuk proses yang terakhir yakni proses perancangan atau proses desain katalis, di mana ini merupakan proses pengembangan yang prosesnya masih sangat panjang karena kebutuhan katalis ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan industri dan pastinya seiring perkembangan zaman permasalahan-permasalahan itu pasti ada dan terus ada gitu.
Untuk perancangan ini dapat dilakukan dengan upaya pengembangan katalis yang berupa metode baru ataupun modifikasi metode yang sudah ada. Baik pada metode baru ataupun modifikasi, keduanya tetap melibatkan perubahan proses analisis, bahan baku yang digunakan, rute pemprosesannya, perubahan peralatan mesin yang digunakan, juga kondisi lainnya. Pada perancangan ini ada faktor yang harus diperhatikan, yakni semua data yang digunakan itu harus relevan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh karena memerlukan ketelitian yang tinggi untuk melakukan perbaikan atau perbaikan kinerja yang lebih baik ke depannya. Dan peneliti ini harus memiliki ide-ide yang kreatif dan inovatif untuk menciptakan hal-hal baru yang lebih baik lagi. Dan faktor pengaruh lainnya yang mempengaruhi proses perancangan ini ada faktor konversinya, faktor selektivitas dari katalisis itu sendiri, masa pakai, dan lainnya, termasuk harga dari bahan baku juga biaya produksi. Jadi selain harga dari bahan baku, kita juga di sini harus melihat harga jual produk nantinya gitu, karena itu akan sangat mempengaruhi pada perkembangan katalis nantinya. Dan tujuan dari proses perancangan katalis ini merupakan sebagai jawaban atau untuk memecahkan kebutuhan proses atau dorongan kebutuhan pasar yang berada di awal tadi. Untuk menambah pemahaman pada pembahasan materi hari ini, di sini disediakan pertanyaan juga jawaban seperti sebagai berikut. Untuk pertanyaan pertama, di sini ditanyakan apa yang harus diperhatikan untuk uji kesukaan konsumen, uji optimasi variabel, dan uji masa hidup pada proses pengembangan katalis. Di sini untuk uji kesukaan konsumen, harus diperhatikan kebutuhan konsumen terhadap aktivitas, selektivitas, kemampuan difusi, dan sifat mekanik dari katalis yang digunakan. Namun untuk uji optimasi variabel di sini perlu diperhitungkan kecepatan udara, suhu, dan tekanannya. Jika target berupa cairan atau tanah, perhatikan juga keasamannya. Dan untuk uji masa hidup, perhatikan masalah efek racun, sensitivitas formulasi yang diperoleh dari data uji sebelumnya. Jadi sebelum kita melakukan pengembangan katalis, kita juga harus memperhatikan beberapa uji yang dibutuhkan, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk pertanyaan berikutnya, di sini disediakan kasus juga, yakni dalam proses pembuatan amoniak melalui proses Haber, awalnya digunakan osmium, namun osmium cukup langka sehingga mahal dan biaya produksi amoniak pun menjadi tinggi. Untuk itu bagaimana solusi pengembangan katalisnya? Untuk kasus ini, solusinya itu dapat digunakan pergantian dengan katalis besi yang lebih murah, namun tetap dengan bantuan bahan promotor lain. Serta metode, langkah proses, komposisi pun perlu dirubah dan diperhatikan dengan baik, atau bisa dilakukan modifikasi metode untuk solusi pengembangan katalis dengan kasus tersebut. Berikut merupakan daftar referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi yang telah saya jelaskan hari ini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.